gampang dalam kehidupan, membantu siswa mengurutkan sejarah singkat, membantu siswa membandingkan antara bunyi dan makna serta mengetahui lambangnya, dan menumbuhkan kesadaran bahwasannya banyak yang kita lakukan ini itu termasuk dalam nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, kenapa sih di sini tuh kok sejarahnya singkat? Karena yang penulis bayangkan adalah kata sejarah itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sulit dipelajari. Maka dari itu, kami sebagai penulis menyusun sejarah ini menjadi singkat dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada desain. Nah, desain dari buku kita ini dengan latar alam. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, yang kedua ada tema. Temanya cerah dan kartun. Karena tadi sasaran kita ini anak kelas 7 SMP, maka dari itu harusnya menarik dong untuk dibaca. Benar gak? Dan yang terakhir, ilustrasinya itu proses pembelajaran secara bertahap. Nah, desainnya itu per babnya ini nanti seakan tahapan nih. Nanti ketika siswa mencapai bab terakhir, berarti siswa telah mencapai proses pembelajaran yang terakhir gitu. Seru banget gak sih? Dalam ibu kita, rancangan pembahasannya itu kita di sini memaparkan 5 bab ya. Nah, yang pertama itu bab pertama ada apa itu Pancasila. Nah, di dalam bab itu terdapat subbab-subbab seperti pengertian Pancasila, fungsi Pancasila secara umum, dan kenapa Pancasila penting untuk bangsa Indonesia. Pada bab 2 itu sejarah singkat lahirnya Pancasila. Nah, di sini ada 3 subbab nih, ada latar belakang Pancasila, ada sejarah PKI, dan ada masa RSF. Lanjut pada bab 3 itu Pancasila sebagai dasar negara. Yang pada subbab pertama kita menjelaskan pengertiannya, kemudian yang kedua maksudnya, dan yang ketiga hubungan Pancasila dengan undang-undang dasar. Kemudian pada bab 4 makna dan lambang Pancasila, ada bunyi dan makna Pancasila secara umum, lalu ada lambang Pancasila. Kemudian pada bab 5 ada penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penerapan nilai-nilainya di lingkungan sekolah, kemudian penerapan nilai-nilainya di media sosial. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari e-book yang kelompok kami buat. Yang pertama itu setiap bab dilengkapi dengan cerita pendukung. Jadi dalam si babnya itu bukan hanya sebuah teori, penjelasan, definisi. Yang kedua itu ada setiap bab dijelaskan dengan penjelasan yang sederhana. Nah, pengalaman saya pernah membaca sebuah buku yang dimana isi dari si bab itu tuh 50% membahas pembahasan yang memang judulnya itu, lalu 50%-nya itu di luar pembahasan. Menurut saya itu terlalu bertele-tele. Jadi kami tuh menyajikan yang memang langsung pada intinya. Juga kami menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian yang ketiga ada penggunaan contoh nyata dalam pembahasan. Kemudian yang keempat itu dijual dengan harga yang terjangkau. Kalau buku yang berbentuk fisik itu kan biasanya rata-rata harganya tuh mahal. Di sini kami menawarkan harga yang lebih murah, juga bisa dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir di setiap bab tuh dilengkapi dengan gamified self-growth system. Nah, jadi setiap bab per bab kayak bab 1 tuh kami menyajikan link QR di mana isinya tuh ada apresiasi dari kami sebagai penulis. Lalu si pembaca atau siswa tuh bisa menulis kritik mereka, lalu kekurangan dan kelebihan dari e-book yang telah kelompok kami buat tuh apa gitu.